Kamu kenapa, Nel? Tahu perutku sakit banget. Kamu habis minum ini ya, Nel? Kamu habis itu botol loh. Ih, hati-hati loh, nanti bisa kena batu ginjal. Oh, mungkin lah, anak masih muda. Kan bisa aja. Emang yakin? Yuk teman-teman, mari kita cari tahu apa yang sebenarnya dilalami oleh Naila. Halo teman-teman, di sini saya sudah berada di Kadet Loko Kotes. Kita sudah bersama dengan Ibu Eni lagi, ya Ibu. Ya, Mas Fahri. Perjumpaan yang kedua ya? Ya. Oke. Halo Mas Fahri. Jadi gini Bu, teman saya itu ada yang sering banget Bu minum minuman yang banyak gulanya gitu Bu. Tapi dia juga jarang minum air putih Bu. Oke. Nah, saya itu pengen tahu Bu, sebenarnya dia itu bisa kena batu ginjal atau enggak ya Bu? Batu ginjal ya? Oke. Sebelumnya Mas Fahri sudah tahu belum apa itu batu ginjal? Belum Bu. Belum ya? Iya. Oke, di sini Bu Eni akan menjelaskan ya secara singkat saja apa itu batu ginjal. Jadi yang disebut batu ginjal adalah suatu endapan kecil dan keras yang terbentuk di ginjal dan sering menyakitkan saat buang air kecil. Ya, batu ginjal adalah endapan keras yang terbuat dari mineral, terus dan garam asam yang mengendap dalam urin yang terkonsentrasi. Batu ginjal ini dapat menyakitkan saat melewati saluran kemih, tetapi biasanya tidak menyebabkan kerusakan secara permanen. Ya, itu gejala yang paling umum biasanya nyeri yang amat sangat, biasanya di sisi perut yang sering disertai dengan mual. Lalu apa sih Bu tanda-tanda yang bisa menjadi identifikasi bahwa seseorang itu terkena penyakit batu ginjal seperti itu Bu? Oke, jadi ada gejala ya. Gejala dari batu ginjal itu yang pertama nyeri hebat yaitu nyeri yang tajam dan menusuk di punggung samping atau perut bagian bawah nih Mas Fahri. Jadi bisa menjalar ke pangkal paha. Nyeri ini seringkali datang dan pergi. Itu gejala yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu nyeri saat buang air kecil ya. Itu merupakan gejala yang kedua, seperti sensasi terbakar atau nyeri saat urin keluar jadi panas. Kemudian gejala yang ketiga, urin berdarah. Jadi adanya darah dalam urin, bisa berwarna merah, merah muda atau coklat. Terus untuk penyakit batu ginjal sendiri itu ada komplikasinya atau tidak Bu? Untuk batu ginjal sendiri, Mas Fahri, itu ada komplikasinya ya. Yang pertama yaitu pembengkakan ginjal akibat urin yang tidak keluar atau sumbatan dari batu ginjal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang disebut pyelonefritis, yaitu infeksi yang terjadi karena batu ginjal menyumbat saluran kemih ya. Kemudian yang ketiga gagal ginjal akut ya, kondisi serius di mana ginjal tidak dapat berfungsi secara baik. Kemudian yang keempat gagal ginjal kronis, yaitu kondisi di mana ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring darah secara permanen. Lalu apakah ada cara-cara spesifik untuk kita bisa mencegah terjadinya penyakit batu ginjal itu Bu? Nah, tentu saja ada nih. Jadi ini sekarang pencegahannya ya. Yang harus kita cermati yang pertama yaitu minum banyak air. 2-3 liter air putih per hari membantu menjaga urin encer dan mencegah pembentukan kristal ya. Kemudian yang kedua, batasi asupan garam ya. Jadi kurangi konsumsi makanan yang tinggi garam seperti makanan cepat saji, kemudian olahan yang dapat meningkatkan kadar kalsium dalam urin. Kemudian kendalikan berat badan, Mas. Nah, ini yang penting ya, kelebihan berat badan dapat meningkatkan resiko batu ginjal. Jadi disarankan untuk kita menjaga berat badan ideal. Konsumsi buah dan sayuran ya, dimana buah dan sayuran yang kaya serat itu akan membantu untuk mencegah pembentukan batu ginjal. Lalu untuk orang-orang yang sudah terkena penyakit batu ginjal itu sendiri Bu, bagaimana cara mereka bisa ditangani oleh fasilitas kesehatan ya Bu? Oke, jadi untuk penanganan batu ginjal terutama di fasilitas kesehatan yang pertama nih, itu tergantung pada ukuran dan keparahan yang dialami. Itu untuk batu ginjal yang kecil biasanya cukup dengan minum air yang banyak dan minum obat pereda nyeri ya, itu untuk batu ginjal yang kecil. Jika batu ginjal yang besar atau bisa menimbulkan masalah yang lain, yang komplikasi yang sudah
disebutkan tadi, itu dokter akan melakukan prosedur seperti ESWL nih, atau extracorporeal shock wave lithotripsy nih, atau bedah terbuka nih. Jadi penanganannya nanti misalkan kok ada penderita batu ginjal, itu kita periksa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu yang paling bawah di puskesmas. Kemudian nanti apabila dokter sudah menentukan diagnosanya, pasti diadakan rujukan untuk naik ke fasilitas kesehatan yang berikutnya, misalnya di rumah sakit nih, bisa tipe B atau tipe A, itu bisa. Nih, di sini kita ada berbagai macam rumah sakit nih. Yang penting puskesmas tadi pasti melakukan rujukan untuk diambil tindakan yang disesuaikan dengan gejala yang dirasakan. Oke. Apakah dengan meminum banyak air es, air dingin begitu Bu, itu bisa memicu timbulnya penyakit batu ginjal juga Bu? Nah sebenarnya gini, tidak secara langsung ya, minum es secara wajar tidak akan menimbulkan gejala batu ginjal. Jadi batu ginjal itu lebih sering dikaitkan dengan kurangnya asupan cairan, bukan dengan suhu air yang diminum. Jadi suhu air yang diminum tidak berpengaruh. Terus alasan detailnya itu batu ginjal terbentuk karena kembali ke yang tadi ya, konsentrasi mineral yang tinggi dalam urin yang disebabkan oleh kurangnya asupan air putih. Terus air putih membantu ginjal mengeluarkan zat sisa yang mengencerkan bahan kimia yang bisa memacu terbentuknya batu ginjal. Kemudian air es dan suhu tubuh. Di sini tubuh memiliki kemampuan yang namanya termoregulasi ya. Jadi sehingga minum air es yang wajar-wajar lah ya, tidak akan menyebabkan kerusakan pada ginjal atau organ lainnya. Air es juga dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Kemudian apabila kita minum air es tapi yang jumlah yang berlebihan nih, sebenarnya minum air es dalam jumlah berlebihan atau orang dalam kondisi tertentu nih, itu mungkin bisa memiliki efek samping, tapi tidak berkaitan secara langsung. Air es bisa mengakibatkan batu ginjal nih. Yang lebih bagus lagi di sini anjuran dari kesehatan itu paling tidak minumnya air putih. Tapi memang disarankan meskipun tubuh kita mempunyai daya termoregulasi tadi, lebih bagus kalau kita minum air dalam suhu ruang. Jadi sesekali minum air es boleh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, asalkan jangan berlebihan. Masih ada atau sudah habis? Baik, mungkin itu dulu aja Bu pertanyaannya dari teman-teman saya ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Eni ya, telah membantu saya untuk mencari tahu apa sih itu penyakit batu ginjal, dan akhirnya saya tahu kemungkinan teman saya itu juga mungkin bisa terkena penyakit batu ginjal Ibu. Ya. Pada dasarnya kesimpulannya gini ya, yang pertama kita harus terapkan pola hidup sehat, itu saja. Panjenengan yang masih muda dan generasi muda lainnya harus tetap selalu pola hidup sehat, terus perbanyak minum air putih, hindari makanan cepat saji, minuman cepat saji, karena itu juga akan berakibat fatal kepada semua organ yang ada di dalam tubuh kita, tidak hanya batu ginjal. Ya, tetap semangat, tetap cari tahu. Misalkan kok ada info-info yang perlu mungkin diketahui, saya bisa bantu, Ibu akan bantu. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah teman-teman, setelah wawancara tadi bersama Ibu Eni, tentunya kita semua menjadi tahu tentang batu ginjal, definisinya, gejala-gejalanya, hingga penanganannya. Nah, bagi teman-teman yang belum jelas, bisa silakan tanya ya. Oke.